lagi. Ya kan kemarin kan ikut. Bupati juga punya pikiran ini di distrik Waris ya, akan dikembangkan peternakan sapi potong dengan skala besar. Beliau sudah mencadangkan bersama masyarakat ada 5.000 hektar. Perlu mengetahui, dan ini pun kami melihat bahwa yang rencana dan yang konsep tanda tangan ini siapa? Saya baru dengar tadi malam, tadi pagi kah? Kalau tidak salah tadi pagi baru saya dengar itu dari ini. Belum tahu. Hari ini baru saya kaget. Oh, di sini nanti ada pengusaha itu sapi potong. Sebelum terjadi, kita harus cepat usahakan untuk mencegah hal-hal tersebut. Belum inspektor masuk atau trans masuk atau segala macam yang pemerintah programkan ke distrik Waris, kita harus cepat selesaikan masalah-masalah itu supaya kita menolak semuanya. Kita harus dihentikan. Lewat keuskupan, lewat adat, mungkin kita duduk bersama, kita harus rembuk bersama dulu. Seperti apa, buat payung hukum itu seperti apa. Agama, terus pemerintah dan adat harus duduk bicara mengenai hasil-hasil bumi yang ada di sini, di Tanah Walsa ini. Mereka harus duduk. Di situ baru nanti ada keputusan apa maunya orang adat, apa maunya pemerintah, apa maunya dari pihak gereja. Kami pemilik, kami punya pemerintah desa ada sebagai Pak Desa. Jadi koordinasi dengan Pak Desa dulu, kalau hal bagus yang kau datang menguntungkan kita, untuk kampung ini, sampai ke depannya semuanya kami rasakan bagus, silakan. Kami bisa izinkan. Kalau tidak, kau harus pulang. Dalam arti mungkin perda, jadi dilihat itu kami memang fungsi kerjanya bagian pemerintahan. Tetapi juga kami mendukung untuk fungsi kerja adat, karena kami adalah anak adat. Itu yang kami melihat bahwa kalau bisa nanti kami langkah ambil keputusan suara rakyat dan akan dipimpin oleh kepala suku. Untuk mengantisipasi hal ini harus ada pertemuan dan meletakkan satu aturan bagaimana bisa berjalan baik, yaitu terutama masyarakat mengharapkan itu aturan hukum tentang pengambilan hasil bumi yang ada di negeri ini. Itu yang mereka harapkan. Hasil alam, semua tali rotan apa semua dihancurkan itu. Kita kan rasa rugi toh, kita punya hasil sudah dirusakkan. Dari perusahaan tidak ada. Kita punya anak-anak sekolah, mana bantuan untuk mau kasih biaya sekolah ke apakah, tidak ada. Itu satu hal yang dia merugikan kita, menghancurkan kita. Itu terutama itu. Batu pasir kita harus beli lagi. Pasir kita beli, batu apalagi yang chip
tipping itu kita beli, malah harganya cukup lumayan. Selama perusahaan masuk di sini, di distrik kami, distrik Waris, itu dilihat merugikan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kayu harus beli, batu harus beli, pasir harus beli. Kenapa? Itu kan tanda tanya besar toh. Apa memang dulunya itu tidak ada sepakatan antara warga, kepala suku dengan investor tersebut seperti Mas Indah ada di sini. Terus di Vembelada itu apa namanya? PT Batas. Apa memang tidak ada sepakatan? Tapi yang saya lihat itu dampaknya memang sangat kita tidak menguntungkan, kita tidak ambil keuntungan, tidak menguntungkan masyarakat, tidak. Justru yang menguntungkan itu justru investor yang untung. Situasi ini masih berjalan terus seperti ini. Ujung-ujungnya timbul konflik nantinya ujung-ujungnya timbul konflik.